kan? Kata Nabi begitu. Habis sholat kita baca zikir. Kata Allah dalam Al-Quran, فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ. Ada orang yang timbangan amalnya berat, maka dia kehidupan di akhiratnya akan bahagia. Segala sesuatu yang dia lakukan bernilai di mata Allah. Apa? Ibu jangan dikira ketika ibu piket nih ya, terus biasanya ada air minum. Mana air minumnya? Oh, belum datang. Ibu yang piket kan nyimpen air minum di meja. Yang satu nyimpen buat sedotannya. Sedotannya yang satu minumnya, yang satu sedotannya, yang satu pegang sapu, yang satu gelarin meja. Emang itu perbuatan kelihatannya kecil. Tapi apa kata Rasulullah? Jangan-jangan ada suatu perbuatan yang kalian anggap remeh, padahal perbuatan itulah yang menyebabkan kalian masuk surga. Remeh dianggapnya, Bu. Lebih sulit masangin sendal. Apalagi kalau sendalnya bagus, dielap dulu, disemir dulu, kan gitu, Bu ya. Ini nggak ada yang remeh-temeh gitu. Ada sesuatu pekerjaan yang pekerjaan itu justru mendatangkan rahmat Allah. Kenapa? Karena di situ benar-benar tulus ikhlas, tidak ada kepengen dilihat oleh manusia. Mungkin kalau model saya punya gelar, model saya di depan, kemudian tiba-tiba ada keinginan dihargai, dihormati, Allah tidak memandang perbuatan saya itu. Tapi ada ibu-ibu yang cuma seperti ini sekarang, air minum digelarin, nggak ada yang melihat ibu, nggak ada yang memuji, kan? Betul nggak, Bu? Hal-hal yang sepele nggak ada yang memuji, tapi kita ikhlas karena Allah. Jangan-jangan itu surga itu dekat sama kita. Yang kecil bisa jadi rahmat, yang besar apalagi gitu. Nah itu ya, Bu ya. Al-jannatu aqrabu ila ahadikum min sirakin na'li. Begitupun amal perbuatan yang buruk. Kita sudah rajin ngaji, ke pengajian. Di tengah jalan ada saudara kita lewat pakai sendalnya nggak bagus atau kerudungnya nggak matching lah ya, Bu ya. Tiba-tiba kita ngegumam apa? Gerendeng dalam hati. Nah, si orang enggak tahu model kali ya. Masa kuning padanannya merah atau hijau padanannya biru? Gitu dalam hati, Bu. Kata Allah, neraka lebih dekat daripada ikat tali sendalnya dia. Udah bagus kita ngaji, Bu. Udah bagus kita sholat. Udah bagus infak. Tiba-tiba ngedumel tuh di jalan, Bu. Allah gak suka. Itu bisa yang menjerumuskan kita ke dalam neraka yang mudah tadi. Astagfirullahaladzim. Jadi, Bu ya, karena kita udah belajar tentang tahu nih hal yang kecil itu bisa menjerumuskan kita ke dalam neraka. Kalau seandainya itu terjadi, Bu, apakah bisa, Bu? Bisa, Bu. Kullu bani Adam khoton, kata Nabi, Bu. Ini kata Nabi, kata saya. Setiap kamu, Bu, katanya, pasti berbuat kesalahan. Enggak itu awalnya, tapi karena dia lewat, kita nilai kan. Wairu khotoina tawabina. Dan sebaik-baik perbuatan salah kalian langsung tobat. Orangnya udah lewat tuh, langsung istighfar, Bu. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Neraka itu lebih dekat daripada ikatan tali sendal. Jangan-jangan ya Allah, ampuni ya Allah tadi. Nilai orang yang tidak pantas. Tuh, berbicara hati itu kita hati. Maka hati kan namanya hati. Hati-hati, nggak semua
kita nanti walaupun gak keluar dari mulut kita, apalagi kalau keluar dari mulut kita bareng sama temen, udah gitu yang lewat apa dirumpiin, tahu nggak? Oh iya teman saya di sana, masya Allah, udah tambah lebar tuh, tambah panjang. Itu tadi baca doa kita di rumah, malaikat langsung minggir, nggak jadi buat temenin. Tapi ketika kita bertobat, malaikat balik lagi. Kata temenin ini malaikat, dia sudah bertobat. Ngerti? Kenapa Allah di sebelah sana ada orang nggak ngerti, malah terus saya air ngalir kalau ini gibah itu. Yang kecil dianggap nggak dosa, tapi ini kita melakukan yang kecil aja merasa. Kata Allah, karena dia sudah memiliki ilmunya. Itu cahaya di sebelah kanan kita. Kalau dalam Al-Quran cahaya itu ada dua, Bu. Cahaya yang di depan, cahaya yang di samping. Cahaya itulah yang akan membuat kita bisa berjalan di siratal mustaqim. Semakin besar cahayanya, kita akan semakin mudah meniti siratal mustaqim. Yang kita minta minimal 11 kali sehari dalam sholat kita. Kita mintanya kan, tunjukkan kami ya Allah jalan siratal. Untuk apa? Supaya selamat. Kata Nabi, mudah bagi kalian masuk surga, caranya seperti tadi, dan mudah bagi kalian tidak bisa meniti siratal mustaqim ya seperti tadi. Maka cahayailah hidup kita pertama dengan iman dan amal soleh dan ilmu. Orang yang mendapatkan cahaya ini tidak semua orang, hanya sedikit yang cahayanya bisa memancar, yang cahayanya nanti akan menjadi kendaraan kita secepat kilat. Itu kata Allahnya sedikit, Bu. Hanya orang yang menemukan kembali jiwa fitrahnya. Sejak kapan dia temukan? Sejak sekarang dia. Ketika jiwanya itu bercahaya dan menemukan jalan menuju Allah, maka ketika di alam barzakh jiwanya ini sudah sama kedudukannya dengan para malaikat ketika kita meninggal dunia. Kenapa? Karena punya iman dan amal soleh. Kita, Bu, tidak akan menemukan yang tadi terang ketika di alam barzakh. Alam barzakh itu alam para malaikat, Bu. Maka ketika orang meninggal itu akan ketemu dengan para malaikat. Yang sekarang kita nggak lihat. Kenapa? Di dunia kita bisa melihat, karena dunia adalah alam kegelapan. Setan itu mampu berkuasa ketika di dunia, ketika kita hidup. Ketika kita meninggal dia tidak berkuasa. Kenapa? Bukan alamnya dia. Itu adalah alam malaikat. Maka ketika kita bersih jiwa kita, nanti kita ketemu dengan para malaikat. Malah kita akan bercakap dengan mereka. Kita akan berteman dengan mereka. Kalau kita dirahmati oleh Allah, mampu membersihkan jiwa kita ketika di dunia di alam kegelapan ini. Mau nggak, Bu? Mau. Makanya kalau orang sudah menemukan misi fungsi hidupnya dan menemukan jiwa nur cahaya hatinya, mati itu nggak takut. Mati itu bagi orang yang sudah menemukan itu takut. Kenapa? Orang saya akan ketemu dengan alam cahaya, alam malaikat, malah ketemu setan lagi. Ada nggak, Bu, ceritanya di obok-obok setan? Ada. Yang diobok setan adalah di dunia. Maka kita harus bertempur dengan dia. Untuk apa? Karena setan membawa kegelapan, minaz zulumati, sedangkan alam iman dan amal soleh menuju alam ilan nur, cahaya. Cahaya itu harus dibawa ketika kita hidup di dunia ini. Untuk apa? Supaya ketika kita meninggal bercahaya. Kan itu inti hidup itu ya, Bu ya. Jasad kita paling 70 tahun. Tapi akan ribuan jutaan tahun di mana? Di alam cahaya, di alam barzakh. Nah, kalau kita bercahaya, kalau sebaliknya, malah itu yang menakutkan. Kenapa ada orang takut mati? Belum siap, amalnya masih sedikit, tapi gak rajin ngaji.
jiwanya. Takut tapi tidak diatasi ketakutannya tadi. Orang-orang yang belajar ingin makrifat pada Allah itu adalah orang yang ingin membersihkan jiwanya. Orang tidak akan, kalau bersih jiwanya dia akan menemukan rohnya. Tapi kata Imam Al-Ghazali di dalam buku Al-Ihya Ulumuddin bagian keempat itu Bu, sebelum orang itu menemukan rohnya, dia harus membersihkan qalbnya dulu. Kan ada istilah Ibu pernah dengar nggak? Barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal rohnya. Orang kalau ingin mengenal roh harus mengenal diri kita. Diri kita itu dari mana? Untuk apa? Mau kemana? Kan gitu. Di alam nanti itu alam apa? Ibu ngerti semua enggak? Kadang-kadang kita nggak ngerti. Ya gimana mau kenal sama Allah? Diri kita aja nggak kenal. Supaya kita mengenal diri, caranya harus mengenal kolbu kita dulu. Kita nggak bakalan mengenal kolbu kita Bu. Kan kalau ingin mengenal diri harus mengenal kolbu. Kalau ingin mengenal kolbu Bu, itu nggak bakalan kenal kolbu kita kalau kolbunya nggak dibersihkan dulu. Jadi tahap untuk mengenal jiwanya bercahaya seperti bisa meniti Shiratal Mustaqim itu punya tahapan demi tahapan. Tahapan yang pertama berarti kalau ingin mengenal diri kita harus mengenal qalbnya, harus dibersihkan dari sayi'ah. Sayi'ah apa Bu? Keburukan yang ada pada hati kita. Keburukan, penyakit hati, kebusukan hati itu apa aja Bu? Dengki, sombong, takabur, sum'ah, iri. Ada kamu dalam hati kita? Ada. Itu harus dibersihkan. Kenapa? Karena kolbu adalah kaca. Di balik kaca ada sesuatu yang besar. Kita bagaimana mengenal sesuatu yang besar kalau kaca kita kok kotor? Bisa dipahami? Nih, terus gimana kalau kok sifat-sifat buruk itu ya Bu ya? Itu kan ada istilah sifat kehewanan. Ada tamak, serakah, itu sifat hewan. Bahkan Allah bilang bahwa manusia bisa lebih buruk daripada hewan. Itu kan syahwat ya Bu ya. Syahwat-syahwat yang seperti tadi harus dibuang, harus dilawan. Ketika kita mau berinfak, Masya Allah, saya kalau di balai ini jamaah ini sekedar informasi, sepertinya saya lihat benar-benar sedang membangun jiwa itu, membangun kolbu itu. Biasanya Bu, kalau orang yang banyak penyakit hati di dalamnya itu menghalangi orang mau berbuat amal soleh. Sulit Bu orang berbuat amal soleh kalau hatinya masih tebal dalamnya. Karena perjuangan untuk melawan penyakit-penyakit hati itu masih cuek. Tapi udah ada mujahadah, belajar mujahadah ya. Nah, itu nanti sedikit demi sedikit akan kemudian kita di sini saya selalu mengingatkan dawamit taubat kepada Allah. Istighfar sambil dihujurkan ke dalam hati, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih, itu yang pendek ya. Astagfirullahaladzim. Tapi hadirkan Allah di dalam hati kita. Mohon diampuni saya kita tadi Bu. Yaitu penyakit congkol yang menutupi kaca. Harusnya kaca bening, jadi nggak kelihatan. Kan
Tujuannya tobat itu apa, Bu? Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Apa ayat sebelumnya? Yukaffiru ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum dzunubakum. Tujuan kita supaya banyak bertobat itu supaya diangkat kotoran-kotoran tubuh, sayyi'ah itu kotoran hati. Kalau sudah diangkat oleh Allah karena kita memohon, ibu mohon, lagi duduk mohon, ya Allah, tadi saya sudah kasar deh ngomong sama siapa gitu. Biasanya perbuatan kita ini rusak gara-gara orang terdekat kita, dengan suami, dengan anak, dengan pembantu, dengan orang tua, tetangga, saudara, sahabat-sahabat kita di sini. Itu kalau kita cermin emang dari sini kelihatan tuh ke kelurahan, nggak kelihatan. Cermin itu pasti di dan yang mengotori itu adalah sikap kita kepada orang-orang terdekat kita. Harusnya supaya kolbu itu bersih, kenal dulu, Bu, si kolbu. Apa nih penyakit hatiku? Nah gitu. Kalau nggak kenal kolbu kita, bakalan kenal diri kita. Kenapa? Nggak kenal bahwa diri kita itu orangnya dendam, nggak kenal, Bu. Ya kita mau mengenal diri kita, aja terus aja tuh masih hati kerja. Kalau ngomong celutuk, nggak mau kalah, dikit udah marah-marah aja. Kenapa dia begitu? Nggak kenal dia dengan dirinya sendiri. Kenapa? Karena nggak kenal dengan penyakit yang ada di dalam hati kita. Kenali dulu hati kita. Saya kurangnya ya. Kalau masih malu dengan orang-orang dekat kita, bertanya aja dulu kepada diri kita. Ya Allah, saya ini penyakitnya apa ya? Coba Ibu bertanya. Mohon ditunjukkan oleh Allah. Ketika kita mohon ditunjukkan oleh Allah, coba baca doanya. Allahumma arinal haqqa haqqa. Tunjukkan mana yang hak menurut Engkau. Apakah yang ada pada saya nih, ya Allah? Jujur aja, Bu. Soalnya ini orang kan gak dengar. Tapi jangan keras-keras, nanti suami kita dengar. Lagi ini beruzlah. Kan kata Nabi, orang yang kenal Allah biasanya banyak beruzlah. Engkau tunjukkan sehingga saya bisa menghindari. Allahumma arinal haqqa warzuqna tibaa. Tunjukkan mana yang baik yang harus saya lakukan, ya Allah, sehingga saya akan memperbaiki diri, ya Allah. Begitu, Bu. Itu doa biasanya. Allahumma arinal haqqa warzuqna tibaa, arinal batila warzuqna tinaba. Tapi yang dibaca. Padahal ini minta ditunjukkan sama Allah. Ya Allah, mana keburukan yang ada pada diri saya, ya Allah. Ini dipakai buat orang lain. Kesal orang, ya Allah, tunjukkan keburukan dia. Betul gitu ya, Bu ya? Ada, Bu. Itu pada diri. Dia baca Allahumma arinal haqqa. Kelihatanlah kamu buruk, kelihatan kamu busuk. Loh, kok pakai ke orang lain? Itu buat diri kita. Ya Allah, bagaimana saya bicara dengan anak yang Engkau ridhoi? Ya Allah, bagaimana saya bersikap dengan suami saya? Ini lagi pertemuan sengit nih. Banyak baca doa. Allahumma, mudah apa susah, Bu, baca doa itu? Mudah daripada ikat sendal tali kita, tali sendal kita. Lebih mudah itu baca. Kalau kita lagi ada pertempuran sengit dengan siapa? Allahumma arinal haqqa. Tunjukkan apa yang harus saya lakukan, ya Allah. Saya nggak tahu, jangan-jangan hawa nafsu saya. Kalau pakainya hawa nafsu, itulah yang menghitamkan kolbu kita, Bu. Hitam kolbu kita itu kenapa? Hawa nafsu yang bekerja. Sampai habis sholat harusnya zikir. Saking keselnya ya. Nanti saya ini. Kadang-kadang begitu. Kadang-kadang bukan habis zikir, Bu, kita dendam. Lagi sholat. Masya Allah. Saya
Sekarang mah kalau mau sholat, ya Allah, hamba mohon minta sholat ini khusyuk ya Allah. Jauh dari jaga ya sholat tidak khusyuk. Kalau ingat dapur aja buru-buru balik ke kolbu. Yang doan bu awalnya jangan kenal kita, ya. Tapi kolbu. Sebelum kita sholat itu kolbu nggak banyak pengaruh. Kalau di bawah dendam, iri, sombong, ketika kita sholat kurang berpengaruh bu, walaupun kita sholat begini ya Allah, jadikan sholat khusyuk. Khusyuk itu ada di dalam, nanti akan terpancar gerak gerik badan kita. Orang yang khusyuk badannya juga khusyuk. Jadi kalau kolbunya khusyuk, nanti sholatnya bakalan gerak-gerak begini, tenang dia berdirinya tenang, kolbunya khusyuk tenang, rukunya juga tenang. Jadi kalau ada orang buru-buru, kalau punya nggak usah. Itu orang sholatnya begini, Allah, 5 menit selesai. Diragukan tuh kehusuannya bu, kecuali berat ya. Ini nggak darurat, itu diragukan. Kenapa? Orang yang khusyuk kolbunya itu jawahir, artinya jasadnya, jisimnya, raganya juga akan tenang. Orang yang khusyuk menikmati sholatnya. Saya berarti sudah khusyuk, tapi sedang memperjuangkan. Kita ini lagi belajar ya bu ya, sedang memperjuangkan. Jadi kalau ingat apa-apa, ya Allah, buru-buru mohon, ya Allah, kembalikan ke kolbu kita. Tapi kolbu itu biasanya tidak banyak memberikan pengaruh yang banyak kalau kita belum mengenal penyakit-penyakit yang ada pada diri kita. Itu susahnya bu. Tapi kalau kita belajar nih, saya itu kalau kesinggung aja sama suami, udah gitu dipelototin suami, oh langsung tumbuh marahnya, itu dendam akhirnya. Nah, itu sulit bu sholat khusyuk. Kenapa? Si kolbunya masih gelap. Sholat khusyuk itu akan berbarengan dengan sikap kita dalam kehidupan. Nanti akan terbawa dengan kolbu yang terang. Kolbu terang itu yang memancarkan, sholat itu akan terpancar cahayanya. Itu cahaya, ketenangan, kebahagiaan. Dia akan mempengaruhi sholat tanha, akan ke situ nantinya. Tapi diawali dulu sholat, sikap kita, pikiran kita, tindak tanduk kita. Kalau masih dendam sama orang lain, itu harus dibuang dulu bu sebelum sholat. Sulit kita itu sholat khusyuk bu kalau masih di sini tuh banyak hewan. Ibaratnya para ulama mengatakan hewan yang ada, hewan buas yang ada pada kolbu kita. Nah kalau kita satu-satu, kalau kita sudah mengerti penyakit yang ada pada kolbu kita, ini kita mengenal diri nih, belum, nggak bakal mengenal diri kita kalau kolbunya masih hitam. Kalau kita belum mengenal kolbu kita, kolbu itu artinya apa sih yang buruk pada diri saya? Seperti orang punya penyakit, contoh dia punya penyakit jantung, dia nggak tahu bahwa dirinya punya penyakit jantung, tiba-tiba anfal kan, koma dan sebagainya. Tapi karena emang belum ajalnya dia hidup lagi gitu ya bu ya. Tapi dia nggak mau tahu. Kenapa ya saya kemarin begitu? Udah cuek aja. Coba kalau dia datang ke dokter ya, spesialis jantung atau apa, dok penyakit saya apa? Ditanya dulu di bagian umum. Kata dokter umum, ibu harusnya ke spesialis jantung diarahkan. Ketika ditanya, dok penyakit saya apa? Ini. Oh, terus apa yang harus saya lakukan? Ibu harus begini, 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 begini. Cek rutin setiap bulan, minum obat, ini yang harus begini. Akhirnya si ibu walaupun punya jantung, tapi dia tetap dalam kondisi yang afiat. Afiat itu sehat. Mungkin dia sakit, tapi sehat.
Loh kok bisa sakit seger? Bisa Bu, ada orang punya darah tinggi tapi kalau seger ya darahnya emang tinggi tapi nggak apa-apa. Ada orang nggak punya penyakit apa-apa, bawaannya nggak seger, loyo, lunglai, lesu, nggak sakit pada. Kita doakan sama Allah, Allahumma inna nas'aluka afiyah, Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah. Minta disegerkan. Mau kasih sakit diabetes kayak puntennya, ibu kan kena diabetes tapi seger, ngasih rajinnya luar biasa itu, berarti afiyah. Sakit tetap kuat untuk ibadah. Ya. Nah, ketika seorang sudah mengetahui bahwa dia punya deteksi itu, dia akan menghindari sesuatu yang bikin merusak kesehatannya. Nah, begitupun kalau kita belajar tentang mengenal penyakit hati, maka kita akan menghindari itu. Tadinya mau ngomong ya air sungai, sekarang mah kalau mau ngomong mikir dulu, berarti udah kenal hati kita. Kalau mau infak tuh dulu asik, bentar-bentar sumbangan, bentar-bentar balas dulu. Melawan si bahil saya. Bakhil itu akan menutupi kolbu kita. Kayak di Anubala ada di di sini sudah takdir Allah. Tapi setelah saya telusuri, mungkin kolbunya sudah mulai gampang untuk berbagi. Kolbu yang terang itu gampang untuk berbagi. Tapi kolbu yang susah, walaupun berbagi, mungkin proses dulu. Nggak apa-apa, itu kan perjalanan ya, perjalanan hati. Apa sih? Bentar itu. Karena mengenal penyakit-penyakit yang ada di kolbu, bakhil itu penyakit Bu, yang merusak kita. Saya ingin menumpas salah satunya, banyak untuk membersihkan kolbu yang iri, dengki, macam. Dan salah satunya adalah bakhil. Kenapa? Karena orang tidak akan masuk surga kalau bakhil. Apa Allah di dalam Al-Quran? Uiddat lil muttaqin, surga itu ditentukan bagi orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra. Saya di Majelis Ta'lim Anubala selalu mengajak ibu orang pas-pasan bersedekah, berderma. Ibu kaya lebih banyak lagi. Inilah kunci kita masuk surga. Apa cirinya? Berderma, berinfak, baik kala lagi berkelapang, punya berlebih dikasih oleh Allah, maupun dalam keadaan pas-pasan, kadang dikasih kurang oleh Allah. Semuanya bergerak untuk menuju surganya Allah. Kan begitu. Saya itu Bu, mengarahkan panitia pengurus di sini bukan berdasarkan nafsu. Saya selalu melihat gini, ya Allah, enggak. Ayatnya dicari, ini ketemu ayat. Dan orang-orang yang dimasukkan oleh Allah ke dalam golongan-golongan orang solihin, yaitu iman dan amal soleh. Amal soleh apa ini? Sempurnakan kebaikan kita, ilmu kita. Harus ada bukti nyata. Buktinya itu dengan manusia. Kita jadi membantu menolong sama kita. Kita itu dengan orang banyak melakukan amal soleh dan iman, kata Allah, alladzina amanu wa amilus shalihat. Saya buka di surat ke-19 ayat 96. Innal ladzina amanu wa amilus shalihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Ini di surat ke-19 Maryam Bu ya. Ayat 96. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, kelak Allah yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam hati mereka, ditanamkan dalam kalbu kita. Apa? Rasa kasih sayang. Orang
Kalau kolbunya masih gelap, nggak bakalan punya rasa kasih sayang. Keras hatinya. Kenapa ada orang istilah keras ya hatinya? Kalau dibilangin begini, kalau diajak susah, kalau ini minta ampun, karena hatinya masih gelap, keras. Tapi orang yang beriman dan beramal soleh, Allah akan menanamkan di dalam hatinya rasa kasih sayang. Sayang bu, nggak protes lagi nanti suruh aja bansos. Kenapa berbagi? Kadang kita juga dapat itu untuk menjalin silaturahmi. Gimana aja caranya? Kita ada program 3 bulan sekali ya Bu ya. 3 bulan sekali kita mengadakan bansos. Ramadan, Muharram, Maulid Rasulullah sama Isra Mi'raj. Mungkin kelihatannya sering ya, lagi nanti akan ada kurban. Tapi mudah ya. Kenapa? Karena hati sudah terbuka. Kalau susah berarti hatinya masih yang baru masuk kaget kali ya. Tapi ketika dalam perjalanannya alhamdulillah. Jadi kita kembali lagi tadi mengenal kolbu. Ketika kita ingin dekat mengenal diri kita, kenal kolbu kita. Kenali dulu penyakit-penyakit kita. Dan penyakit kita kita tidak mampu mengatasinya tanpa pertolongan Allah. Di dalam surat Al-Fatihah yang baca minimal berapa Bu? Minimal ya Bu ya. 17. Mungkin lebih dari 50 bukan disempurnakan dengan rawatib, disempurnakan lagi dengan duha, disempurnakan lagi dengan tahajud. Makin banyak amal soleh yang kita lakukan, makin hati kita penyayang. Dan efektivitas dari ibadah yang paling tinggi adalah sholat. Efek sholat yang khusus insya Allah semuanya bagus. Nah, ketika kolbu kita sudah mengerti, kan tidak bisa ya Bu ya dengan usaha kita doang mengatasinya. Ya Allah saya udah nggak jadi orang yang egois lagi deh. Udah ini lagi iri-irian lagi, bodo amat, tetangga gini tetangga gitu. Ngatasinya kalau pakai kemampuan diri kita, hawa nafsu kita bakalan. Masa ada teman buangin namanya sikut teman kan gak mungkin. Iri itu kan hawa nafsu ya Bu ya. Kita bilang saya mah udah irian lagi, saya mah udah nggak bohong lagi, saya udah nggak dengki lagi. Kita mohon pertolongan Allah. Nonsen. Kenapa itu teman kita itu kan Bu senangnya nggak mau rendah daripada orang lain. Itu tipikal manusia begitu Bu. Nggak mau kalau direndahkan orang lain. Kesinggung dikit aja marah. Tiba-tiba kita bilang, saya udah nggak jadi pemimpin lagi tanpa mohon pertolongan Allah. Gak mungkin, temennya itu kan si sahwat itu hawa nafsu. Susah Bu ngilanginnya, gimana caranya? Minta pertolongan. Ya Allah, Engkau lebih tahu apa yang terjadi pada penyakit hamba ini. Engkau lebih tahu, kadang-kadang kita punya penyakit kan kita nggak tahu, nggak terdeteksi, dikasih terbuka mata kita ya sama Allah. Masih banyak sebetulnya Bu, cuma kita bilang hati saya mah bersih kok, nggak ada unek-unek kok. Kata siapa? Masih banyak mungkin saja sudah nggak ada. Cuma yang terpenting adalah meminta dan memohon kepada Allah. Ya Allah, Allahumma arinal haqqa warzuqna ittiba'ah. Saya ingin memperbaiki saya mana yang terbaik, apa yang harus saya lakukan. Arinal batila. Ya Allah, aku ingin ini penyakit yang merusak aku nih, kau tunjukkan sehingga aku bisa menghindari gitu. Kalau habis nyumbang tuh saya bilang ke teman, nah saya ini kemarin tuh saya gitu ya Bu ya. Terus kalau nggak disebutin namanya ngambek gitu. Nah itu ciri-ciri orang ngambek itu berarti hatinya masih kotor.
Kalau kita masih ingin dipuji itu masih kotor. Kenapa kita di Anubala ini kalau ada bansos, nah kita harus punya landasan dalilnya Bu ya. Itu dipampang. Itu sebetulnya Bu, Ibu tuh ruang untuk bercermin. Saya ini masih cari muka, cari ridho Allah apa enggak? Lihat aja, kalau disebutin namanya dengan gak disebutin namanya sama. Kalau dulu harus disebutin namanya, kalau sekarang disebutinnya juga ya biasa aja. Nah, itu untuk mengukur Bu. Jadi ada ruang untuk berkaca. Kaca itu kan untuk melihat kita. Enggak apa. Kita untuk berdakwah, sebutin aja loh. Mau 10.000, 20.000 nggak usah malu. Yang punya 50.000, bisanya 20.000, cantumin nggak apa-apa. Di situ kita akan kaca yang besar akan mengecilkan, akan menyepelekan yang kecil. Oh ya Allah, aku masih kenapa sih ini ngasihnya? Karena emang punya kemampuannya sendiri. Ya Allah rahmati dia, nanti dia akan dari saya lebih banyak. Tapi semuanya harus bersedekah, harus berinfak. Yang 20 keluarkan 20.000. Jangan enggak malu atau ibu kolekkan dengan teman-teman yang lain. 20 bareng-bareng 10 orang kan jadi 200. Atau ada yang 50, ibu yang besar, jangan mengecilkan yang sedikit. Kenapa? Di situ ya Allah, ini kenapa dia sedikit? Mudah-mudahan apa yang saya sudah kontribusikan, kebetulan kita besar ya Bu ya, semoga bermanfaat bagi mereka. Berarti kita sudah berkaca dengan kaca itu, kacanya bening Bu. Kita lagi mau ada acara bansos ya Bu, kan gampang. Itu kaca Bu buat kita. Kita mampu berkontribusi yang besar, itu syukuri. Kalau kita kontribusinya nggak banyak, ibu nggak usah malu, percaya diri aja. Yang terpenting kan kata Allah, alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i. Ketika banyak maupun sedikit tetap keluarkan. Nah itu. Jadi kembali lagi, masuk surga itu sangat mudah. Kalau lihat di sini, sangat mudah. Lakukan sesuatu, mencari ridho. Habis sholat, saya lebih mudah ya zikir, berarti itu sedang dimudahkan oleh Allah. Kok kalau ngaji seminggu 3 kali, aku datang terus, berarti sedang dimudahkan Allah. Sudah jam 11:30 lewat ya Bu ya. Kita lanjut besok. Hadisnya insya Allah. Karena belum selesai Bu. Sahabat Nabi bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa sajakah yang mengantarkan saya ke surga, dan apa sajakah yang menghindari saya ke neraka? Kata Rasulullah, laqad sa'alta an azim, kamu ini bertanya tentang sesuatu yang besar, wahai Muaz. Muaz Jabal yang bertanya kepada Rasulullah, innaha, sesungguhnya orang yang masuk surga itu layasir, Allah mudahkan masuk ke dalamnya, dan masuk neraka itu. Kalau salah satu indikasi mudah yaitu ibu, kalau dibuat kebaikan berat, itu ciri-ciri surga. Kita lanjut besok ya Bu ya. Dari saya nanti akan saya kasih identifikasi nih, yang surga ini, yang neraka ini. Saya yang mana ya? Kita jangan buat orang lain ya Bu ya. Dari saya juga, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita tambah